Hai, Miss Feby di sini. Welcome back to my channel Febriani Bang Heli. Miss Feby harap kabar kalian dalam keadaan baik selalu ya. Salah satu film tentang vampir yang berjudul Vampires vs The Bronx tahun 2020 dengan rating bintang 5,7 dari 10 yang menceritakan sekelompok anak muda dari Bronx yang berjuang untuk menyelamatkan lingkungan mereka dari vampir. Film yang bergenre horror komedi ini akan Miss Feby rekap alur cerita filmnya di Reveal Recap Film. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang baru sampai di Bronx dan singgah ke salon kecantikan. Saat menyelesaikan kukunya, penduduk baru yang bernama Vivian ini mengetahui dari pemilik salon bernama Becky akan menjual salonnya ke perusahaan Murnau Properties yang telah membeli tanah di seluruh lingkungan itu. Setelah Vivian pergi, Frank datang untuk menyelesaikan penjualan yang ternyata telah berencana membiarkan seorang vampir membunuh Becky. Kita diperkenalkan pada tokoh utama Miguel yang juga dikenal sebagai Lil Mayor karena kepeduliannya yang besar terhadap komunitasnya. Miguel adalah remaja yang baik hati dan ingin melindungi tempat tinggalnya dari ancaman eksternal. Di sini terlihat Miguel sedang mengorganisir pesta kompleks untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan Primo Bodega, toko lokal milik Tony yang terancam tutup. Miguel menyatakan keprihatinan bahwa lingkungan itu sedang mengalami perubahan sosial atau digentrifikasi. Miguel memiliki dua sahabat dekat, Bobby dan Louis. Bobby adalah seorang remaja yang mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, terutama dari sekelompok geng, yang membuatnya merasa harus memilih jalur hidup yang lebih berbahaya. Louis di sisi lain adalah remaja kutu buku yang sering menjadi sasaran lelucon, tetapi memiliki hati yang besar dan setia kepada teman-temannya. Saat Miguel menempel poster pesta kompleksnya di depan gedung pengadilan yang dibeli oleh Murnau, dia melihat orang-orang mengawasinya. Karena takut, Miguel pergi dan tak sengaja menabrak Slim, salah satu anggota geng Henny. Saling mengejar pun tak dapat dihindari. Tapi disinilah momen mengerikan yang dilihat oleh Miguel. Dia melihat Slim dibunuh oleh seorang pria misterius yang ternyata vampir. Miguel melarikan diri ke toko Tony dan bersembunyi bersama Bobby dan Louis. Vampir masuk mencarinya dan memperhatikan bahwa pria vampir itu tidak muncul di cermin toko. Keesokan harinya mereka menonton Blade dan membahas semua yang mereka ketahui tentang membunuh vampir. Mereka mengunjungi kantor Murnau Properties untuk mencoba mencari bukti keberadaan vampir di kota mereka. Di sana mereka dipertemukan dengan Frank yang kemudian membawa mereka ke kantornya Frank. Bobby lalu mengambil salah satu dompet di meja Frank dan berhasil kabur berkat kedatangan Vivian. Ternyata di dalamnya ada drive USB yang berisi rencana untuk sarang vampir di seluruh Bronx serta kunci dengan bentuk kerangka. Mereka menemukan bahwa gedung pengadilan adalah sarang dan menerobos masuk ke sana. Betapa terkejutnya mereka bertiga menemukan beberapa peti mati yang berisikan vampir. Miguel segera memvideokan sebagai buktinya, tapi kehadiran mereka diketahui para vampir karena bunyi HP dari Bobby. Saat berhasil kabur, mereka ditangkap oleh polisi karena masuk tanpa izin dan dihadapkan dengan penduduk Bronx. Miguel mencoba menunjukkan video itu kepada semua orang sebagai bukti, tetapi ditertawakan karena video itu hanya menunjukkan dia membuka peti mati yang kosong. Frank yang ternyata bekerja sebagai pelayan manusia bagi para vampir mempekerjakan Henny dan gengnya untuk memburu ketiganya demi kunci kerangka yang dipegang Miguel. Vivian mengunjungi toko bodega untuk mencari Miguel. Tony menyadari bahwa dia juga seorang vampir dan dibunuh oleh Vivian. Anak-anak melihat toko bodega Tony telah ditutup oleh perusahaan Murnau dan menyadari bahwa Tony telah dibunuh. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu Vivian dan mengantar mereka pulang ke rumah Miguel. Disinilah mereka mengetahui siapa sosok asli dari Vivian dan memohon kepada ibu Miguel untuk tidak mengundangnya masuk karena vampir tidak dapat masuk tanpa undangan. Vivian mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin kelompok vampir Murnau dan meminta kuncinya kembali. Miguel memercikannya dengan air suci dan dia melarikan diri.
Keesokan paginya, Miguel dan kawan-kawan mengumpulkan persediaan yang bisa membunuh vampir dan pergi ke sarang vampir di gedung pengadilan dan berhasil membunuh beberapa vampir. Vivian mengambil kunci dan mengungkapkan bahwa itu membuka sebuah kotak berisi sisa-sisa vampir pertama yang abunya dapat digunakan untuk menumbuhkan pasukan mereka. Mereka bertiga berhasil kabur berkat garam yang dibawa Louis. Vivian dan anggotanya mengejar mereka bertiga dan Louis berhasil membunuh salah satu vampir. Saat Vivian hendak membunuh Miguel, penduduk Bronx tiba dengan senjata buatan sendiri untuk menghentikan Vivian. Pertarungan berakhir dengan Miguel menik Vivian dengan tongkat Tony. Vivian dan para vampirnya hancur dan Bronx berhasil diselamatkan. Film ini diakhiri dengan komunitas Bronx yang bersatu untuk membangun kembali dan menjaga agar lingkungan mereka tidak jatuh ke tangan vampir atau ancaman lainnya. Meskipun film ini memiliki elemen horor yang menegangkan, pesan utamanya adalah tentang pentingnya komunitas, persahabatan, dan perjuangan melawan penindasan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan silakan tinggalkan komen jika ada film lain yang ingin Miss Feby rekap, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari rekap alur cerita film seru lainnya. See you in the next video.